Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudari dan saudara, inilah sepenggal sabda Yesus yang ditujukan kepada Petrus. Mengapa Yesus menyebut Petrus sebagai yang berbahagia? Ungkapan Yesus kepada Petrus sebagai yang berbahagia adalah sebagai respon atau jawaban Petrus pada pertanyaan Yesus. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus memberikan sebuah jawaban yang luar biasa mendalam. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini tentunya berakar dari sebuah pengenalan yang mendalam akan Yesus. Karena sikap Petrus ini, maka Yesus menyebut Petrus sebagai yang berbahagia. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Saudari dan saudara, kalau kita mengikuti pengalaman Petrus dalam Injil hari ini, kita dapat melihat bahwa kunci hidup bahagia adalah dengan mengenal Yesus. Petrus tidak hanya sebatas mengetahui Yesus, tetapi lebih daripada itu, Petrus mengenal Yesus. Mengenal berarti ada pengalaman personal dengan seseorang yang dikenal. Dan itu yang terjadi pada diri Petrus. Santo Antonius Padua adalah juga pribadi yang berbahagia dan diberkati. Kepadanya dianugerahkan karunia-karunia oleh Tuhan. Maka pertanyaannya saudari dan saudara, mengapa Santo Antonius menjadi pribadi yang berbahagia dan terberkati? Santo Antonius menjadi pribadi yang berbahagia dan terberkati karena pengenalannya yang mendalam akan Yesus. Antonius memiliki relasi pribadi yang mendalam dengan Yesus yang ia imani. Dan relasi yang intim dengan Yesus itu terwujud nyata dalam pengalaman hidupnya yang selalu dekat dengan Yesus. Tentang kedekatan Antonius dengan Yesus pernah dikisahkan ketika suatu kali Antonius pergi mengunjungi sahabatnya. Dan ketika malam, seperti biasanya Antonius berdoa. Dan ketika Antonius sementara berdoa, ruangan tempat ia berdoa itu menjadi terang, benderang, bercahaya melebihi cahaya matahari, menurut kisahnya. Dan Yesus dalam rupa seorang anak kecil datang menghampiri Antonius, dan Antonius pun menggendong dan memeluk Yesus yang datang itu. Makanya kalau kita lihat patung dan gambar Santo Antonius, ya dia selalu memeluk ya Yesus dalam rupa kanak-kanak itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kita semua pasti ingin hidup bahagia atau hidup diberkati. Hanya pertanyaannya, apa kriteria kebahagiaan itu bagi kita? Apakah pengenalan akan Yesus seperti pengalaman Petrus dan juga Santo Antonius? Tak dapat dipungkiri, saudari dan saudara, kita sedang hidup di tengah dunia yang menawarkan banyak kebahagiaan melalui materi, kekuasaan, popularitas, kesenangan, dan lain-lain yang amat menarik perhatian dan minat begitu banyak orang untuk menggapainya. Tidak luput juga orang-orang muda Katolik kita terbawa dalam arus kebahagiaan yang ditawarkan dunia tersebut. Hal-hal yang bersifat spiritual pun, hidup menggereja, pada akhirnya menjadi tidak menarik lagi. Pembicaraan tentang iman
tentang Yesus, tentang gereja kalah menarik dengan pembicaraan tentang drakor, BTS, TikTok, game online, dan lain sebagainya. Tempat ibadat, gereja, kalah menarik dari tempat-tempat hiburan seperti mall, bioskop, diskotik. Dan kelompok kategorial seperti OMK, Legio Maria pun menjadi tidak menarik untuk diikuti. Rasul Petrus, Paulus, dan juga Santo Antonius disebut berbahagia karena pengenalan mereka yang mendalam akan Yesus. Semoga saudari dan saudara sekalian, kita pun semakin mengenal, semakin dekat dengan Yesus. Karena kunci hidup bahagia, kunci hidup, kalau ingin hidup kita diberkati, adalah ketika kita semakin mengenal Yesus, semakin dekat dengan Yesus, yang adalah sumber dari segala kebahagiaan itu. Kita mohon doa Santo Petrus, Santo Paulus, dan juga Santo Antonius, semoga kita hari demi hari semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dan semakin mengenal Tuhan Yesus, dan pada akhirnya hidup kita akan menjadi bahagia, menjadi diberkati.